Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Manhua TV. Dukung terus channel ini agar Mimin semangat upload ceritanya. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Overlord of Insect. Sebelum lanjut, Mimin ingatkan kepada teman-teman yang belum bergabung di saluran WA agar segera bergabung karena info mengenai update terbaru ada di sana. Untuk link teman-teman bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Dan bagi yang mau berdonasi bisa lewat Saweria, linknya juga ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Cerita berlanjut. Seketika Jiang Cheng pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan kepadanya dan berikan dirinya alasan untuk membiarkannya hidup. Si wanita pun bersujud dan mengeluarkan semua hartanya yang bernilai lebih dari 10 juta. Ini pada dasarnya adalah garis hidupnya. Dirinya akan memberikan ini kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa si wanita cukup tulus, tapi sayangnya si wanita tahu terlalu banyak, dan si wanita tahu cara berbohong dengan baik. Seketika si wanita mengenalkan dirinya, diketahui dia adalah Luo Sandao. Luo Sandao sendiri seketika bersumpah kepada surga, jika berbohong kepada Jiang Cheng, dirinya akan disambar petir sebanyak 5 kali. Jiang Cheng pun malah mempertanyakan nama si wanita adalah Luo Sandao dan meragukan hal ini. Luo Sandao sendiri menyebut nama itu adalah nama aslinya. Dirinya tidak tahu mengapa orang tuanya memberikan nama itu, dan dirinya benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan memperlihatkan ID-nya. Kembali Jiang Cheng meragukan ID cardnya karena nampak berbeda dengan di foto ID. Luo Sandao kembali mengatakan bahwa fotonya diambil 2 tahun yang lalu sebelum dirinya tumbuh cepat dan berat badannya juga menurun. Walaupun demikian, Jiang Cheng mengatakan bahwa itu tetap tidak menjamin Luo Sandao akan menjaga rahasianya. Pada akhirnya, hanya orang mati yang tidak berbicara. Kembali Luo Sandao mengambil sesuatu di penyimpanannya dan meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir dan mengambil sebuah gulungan. Luo Sandao menyebut bahwa ini adalah gulungan kontrak yang jika mengungkapkan rahasia maka akan langsung mati. Dan Luo Sandao bersumpah untuk menjaga rahasia kekuatan Jiang Cheng sampai mati. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang seperti ini. Dengan ini Jiang Cheng pun mengerti dan akan membiarkan Luo Sandao karena sudah menandatangani kontrak ini. Lalu Jiang Cheng pun bertanya berapakah harga gulungan ini. Luo Sandao sendiri mengatakan bahwa harganya adalah 10 juta. Dan kembali Jiang Cheng mengatakan artinya satu-satunya item berharga di cincin penyimpanannya telah dipakai olehnya. Luo Sandao pun nampak panik dan meminta Jiang Cheng untuk tidak marah. Selama Jiang Cheng bisa membawanya ke rumah, orang tuanya akan memperlakukan Jiang Cheng dengan adil. Namun Jiang Cheng menolak hal ini karena dirinya ingin melapor ke Night Watch besok pagi. Dirinya sudah begitu terlambat dan berharap Luo Sandao mendapatkan hal yang terbaik. Namun Luo Sandao mengatakan bahwa mengantarkannya ke rumah lebih dekat dibandingkan pergi ke Night Watch. Selain itu, di rumahnya memiliki stasiun teleportasi. Dirinya pastikan Jiang Cheng tidak akan terlambat. Kemudian Jiang Cheng pun sampai di depan mansion keluarga Luo. Dan situasi di dalam saat ini cukup kacau, di mana Ibu Sandao sedang marah-marah karena mereka benar-benar berani merampok uang dan membunuh orang, serta menyebut keluarga Xiao sudah benar-benar keterlaluan. Mereka pun meminta Ibu Sandao untuk tenang, karena mereka akan memastikan mereka semua akan mati. Di saat itu, ayah Sandao meminta istrinya untuk tenang dan meredahkan amarahnya. Yang terpenting adalah Luo Sandao mereka sudah kembali dengan aman. Keluarga Xiao adalah salah satu keluarga besar di kerajaan Zhen. Itu bukanlah seseorang yang mampu mereka lawan. Mendengar hal ini, seketika Jiang Cheng pun yakin nama si wanita itu adalah Luo Sandao.
Lalu ayah Sandao berterima kasih kepada Jiang Cheng karena sudah menyelamatkan Sandao mereka dan meminta Jiang Cheng untuk menerima black card ini. Ibu Sandao juga mengatakan hal yang demikian, dan mereka sudah mengatur sarapan dan meminta Jiang Cheng untuk makan lebih dulu sebelum pergi, karena teleportasi hanya akan memakan waktu beberapa saat. Jiang Cheng pun sangat berterima kasih akan hal ini, dan dirinya akan menerima black card serta sarapannya. Ibu Sandao pun mengerti dan akan mengantarkannya ke sana sekarang. Setelahnya, Jiang Cheng pun segera makan dan nyatanya Jiang Cheng makan sangat banyak. Jiang Cheng merasa semakin banyak serangga yang dirinya kendalikan, semakin banyak dirinya harus makan sekarang. Mereka pun meminta Jiang Cheng untuk tidak terburu-buru saat makan karena Jiang Cheng masih bisa makan lebih banyak jika Jiang Cheng suka. Selain itu, meskipun Luo Sandao menyebut bahwa Jiang Cheng adalah tipe creation, Jiang Cheng juga berada di level divine. Sebagai orang yang baru awaken, Jiang Cheng sudah bisa menyelamatkan seseorang dari tangan keluarga Xiao. Seketika mereka pun berpikir jika Jiang Cheng dapat membantu mereka melawan keluarga Xiao, serta bisa melindungi anak mereka, maka mereka tidak perlu khawatir lagi. Lalu Ibu Sandao pun yakin bahwa Jiang Cheng tidak memiliki pacar, sedangkan Luo Sandao sendiri juga tidak memiliki pacar. Tidakkah Jiang Cheng pikir job tersembunyi di keluarga mereka itu sangat bagus, dan juga mahir dalam bisnis dan mengatur finansial. Dan yang terpenting, Sandao memiliki tubuh yang pas. Dia memiliki wajah yang cantik dan otak yang pintar. Dirinya sudah bisa memikirkan nama cucunya sekarang. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun langsung menyemprotkan minumannya. Luo Sandao sendiri meminta ayah dan ibunya untuk berhenti karena itu sangat tidak sopan. Segera Jiang Cheng pun pamit dan berterima kasih atas sarapannya. Dirinya sibuk sekarang karena ada hal penting yang harus dilakukan. Dan kembali kedua orang tua Sandao masih melanjutkan pembahasan mengenai calon menantu mereka yaitu Jiang Cheng. Namun Luo Sandao sendiri nampak sangat malu dan meminta mereka berdua untuk berhenti membahasnya. Karena Luo Sandao sendiri menilai jika Jiang Cheng sangat kuat dan tampan, tapi juga punya sisi yang menakutkan. Walaupun dia menakutkan, dia sangat kuat dan tampan. Dan Luo Sandao sendiri dipusingkan dengan pikirannya sendiri. Kemudian di tempat lain, di keluarga Xiao, Xiao Yuan Shao nampak sangat marah dan menyebut giok kehidupan Jianwu telah hancur. Dia pun meminta kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan beritahu dirinya siapa yang melakukannya. Lalu seseorang yang bernama Xiao Beihan mengatakan kepada Xiao Yuan Shan yang merupakan kakeknya dan menyebut bahwa sepupunya sudah berumur 20 tahun dan hanya mencapai level 30 di tahap second transfer. Ini tidak diragukan lagi, adalah sia-sia. Apa yang harus disesali dari kematian orang yang tidak berguna? Kemarahan Xiao Yuanshan menjadi tidak berguna. Xiao Yuanshan pun menyebut kualifikasi Yuan Wu memang pas-pasan dan jauh lebih rendah dari Xiao Beihan. Tapi tidak disayangkan dia meninggal. Tapi pada akhirnya dia tetaplah cucunya. Dan pelakunya harus tahu dia berurusan dengan siapa. Dirinya ingin tahu siapa di wilayah Dacia yang berani melawannya. Xiao Beihan mengerti, tidak perlu peduli pada masalah kecil. Setelah dirinya selesai berpartisipasi di Tianjiao Camp, tidak peduli siapa dia, dirinya akan mencincangnya untuk kakeknya. Kemudian di tempat lain, di kantor pangkalan Nightwatch, Jiang Cheng nampak bertanya-tanya mengapa ada banyak orang dan mengira ada masalah besar. Jiang Cheng pun menyapa semua orang dan menyebut bahwa dirinya di sini untuk bekerja di bawah Nightwatch. Tak lama berselang, Jigang pun datang dan menyambut kedatangan Jiang Cheng. Karena akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Jigang pun segera memperkenalkan Jiang Cheng kepada orang-orang mereka yang terdahulu. Pertama, ada Yun Xiaoke, level 45, seorang support. Dia seharusnya adalah yang termuda, tapi karena ada Jiang Cheng, sekarang Jiang Cheng lah yang termuda. Kedua, ada Duan Feng level 49, seorang shooter. Tidak banyak bicara dan narsis. Ketiga, ada Chu Bulang level 49, seorang armored warrior. Dia kecil tapi sangat gigih dan dia sangat aktif bicara. Keempat, ada Tang Jin level 61, third transfer fire mage. Dia adalah wakil komandan dan jago memasak.
Jiang Cheng pun berterima kasih. Tipe creation sepertinya tidaklah begitu menakjubkan. Dalam pikiran Jiang Cheng, menilai semua nampak sedikit terlalu antusias, bahkan jika dirinya adalah divine level. Tipe creation umumnya tidak disukai orang. Jigang pun mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tipe creation. Divine level tetaplah divine level. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak penting. Mereka semua tidak memandang rendah Jiang Cheng. Dengan Jiang Cheng sudah memilih mereka, maka ini akan menjadi rumah Jiang Cheng di masa depan. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya ke sini hanya untuk mengumpulkan sumber daya dan menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang itu tidak penting. Lalu Zigang pun ingin membicarakan sesuatu. Mereka ingin mendaftarkan Jiang Cheng ke Tianjiao Training Camp selama 3 hari untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Tapi ada syarat minimal di mana Jiang Cheng setidaknya harus di level 30 atau lebih. Dirinya tidak tahu berapa level lagi yang Jiang Cheng butuhkan. Jiang Cheng pun seketika mengatakan bahwa dirinya saat ini berada di level 17. Namun hal ini malah mengagetkan Jiang. Karena Jiang Cheng baru saja awaken 3 hari yang lalu, tapi sudah mencapai level 17. Seketika Jiang tertawa dengan puas. Dirinya ternyata tidak salah menilai Jiang Cheng yang benar-benar divine level. Tidak sulit untuk naik level 3 kali lagi. Dirinya akan mendaftarkan Jiang Cheng ke Tianjiao Camp nanti. Namun tiba-tiba semua anggota Night Watch mendapatkan sebuah tanda. Dan seketika Jigang pun bertanya, apakah Jiang Cheng berurusan dengan orang berkuasa beberapa hari terakhir ini? Karena baru saja ada seorang third transport yang misterius yang menggunakan Divine Sensei-nya untuk mencari keberadaan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika berpikir, third transfer awakener dan menduga bahwa itu adalah dari keluarga Xiao. Segera Xiaoke mengerti dengan situasinya dan segera membuat pelindung suara agar mereka dapat berbicara secara pelan. Setelahnya, Jigang pun mengatakan, jika Jiang Cheng menghadapi masalah, beritahu mereka dan jangan memendamnya sendirian. Jiang Cheng pun seketika berterus terang bahwa dirinya membunuh Xiao Yuanwu tempo hari. Dirinya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dirinya tidak tahu bagaimana mereka dapat mengetahuinya. Hal ini pun seketika membuat Tang Jin kaget karena itu adalah keluarga Xiao dari Zen Empire. Begitu juga dengan Jigang yang mengetahui bahwa Xiao Yuanwu adalah cucu dari Xiao Yuanshan. Jiang Cheng pun merasa tidak enak karena sepertinya dirinya telah menyebabkan masalah pada mereka. Walaupun ini bukan rahasia umum lagi bahwa keluarga Xiao telah melakukan banyak perbuatan jahat. Generasi muda dari keluarga Xiao sudah banyak melakukan kejahatan di beberapa tahun terakhir. Namun menurut Jigang, hal ini sudah dianggap merugikan rakyat. Meskipun keluarga Xiao menakutkan, sejauh yang dirinya tahu, Xiao Yuanwu adalah yang paling tidak berguna dan tidak disukai. Jadi Xiao Yuanshan mungkin tidak akan mengambil tindakan secara langsung. Tang Zi pun beranggapan bahwa Xiao Yuanshan mungkin akan mengirim orang lain. Tang Jin merasa bahwa mereka tidak boleh tinggal diam saja. Melihat situasinya, Jiang Cheng pun menilai meskipun sebagai yatim piatu, dirinya punya tetangga yang mendukungnya sejak dirinya masih muda. Ini masih pertama kalinya dirinya merasa seperti di rumah sendiri. Namun Jigang mengingatkan bahwa Xiao Yuanwu memang tidak berbakat. Namun seharusnya dia sudah melewati second transfer. Hal ini pun kembali membuat Jigang kaget. Bagaimana bisa level 17 first transfer creation bisa menghabisi second transfer tipe petarung? Jiang Cheng pun meminta Jigang untuk tenang, karena dirinya telah ditolong oleh seseorang. Jigang pun seketika penasaran siapakah orangnya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa orangnya berasal dari keluarga Luo dari Jingnan, yaitu Luo Sandao. Dia memiliki hidden job TV defense. Kembali mereka semua dikejutkan dengan hal ini. Mereka mengetahui bahwa keluarga Luo adalah pembisnis paling kaya di Jingnan. Satu-satunya putri mereka adalah Luo Sandao. Jigang pun kembali tertawa tentang hal ini dan menyebut ini tidak buruk. Walaupun keluarga Luo bukanlah keluarga bertarung, tapi tidak ada yang mengalahkan mereka soal kekayaan. Jika Jiang Cheng menghadapi masalah suatu hari nanti, keluarga Luo tidak akan tinggal diam. Namun kembali Jigang bertanya-tanya, jika Luo Sandao memiliki TV defense, lalu siapa yang memiliki banyak attack powernya? Pada akhirnya, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki 2 job, yaitu hidden job tipe poison. Kembali Jigang merasa dikejutkan dengan hal ini dan bertanya apakah ada lagi kejutan buatnya.
dan segera menjabat tangan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun memperingatkan Zigang bahwa ini sangat beracun, dan status defense Zigang akan hancur. Seketika Zigang melepaskan tangannya, Zigang pun meminta Jiang Cheng untuk diam. Dirinya hanya tidak menanggapinya dengan serius. Segera Zigang meminta Xiaoke untuk membantunya. Segera Xiaoke pun menetralisir racunnya. Kembali Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahu Zigang bahwa itu sangatlah beracun. Zigang pun menyebut bahwa itu adalah racun yang bagus. Semakin banyak skill yang dipunyai Jiang Cheng, maka semakin dirinya senang. Namun menurut Zigang, walaupun Jiang Cheng memiliki talent yang bagus, jika itu keluarga Xiao, lebih baik mereka melupakan tentang Tian Jiao Camp. Meskipun mereka akan mendapatkan sumber daya yang bagus, tapi dirinya yakin keluarga Xiao pasti ikut berpartisipasi. Mereka tidak akan bisa mengambil resiko hanya untuk beberapa sumber daya. Jiang Cheng pun seketika penasaran dengan sumber daya ini. Jiang pun menyebut bahwa itu hanya sebuah base essence, equipment, dan lain-lain. Jika Jiang Cheng mendapatkan peringkat teratas, maka akan dihadiahkan sebuah misterius fruit dan secret realm scroll. Namun Zigang meminta Jiang Cheng untuk melupakan itu. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun merasa hadiahnya lebih bagus daripada hunting base sendirian. Bahkan mungkin dirinya dapat membuat kawanan baru. Jiang Cheng pun seketika mengatakan bahwa dirinya harus ikut. Dirinya tidak takut dengan bahaya. Dirinya bisa melindungi dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Zigang tidak bisa memberikan jawaban langsung dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu, di tepi danau barat, seseorang tengah menjalani sebuah latihan dan ternyata dia adalah Xiao Beihan. Para pengawal pun menyebut Xiao Beihan benar-benar kebanggaan keluarga Xiao. Combat powernya ada di level yang berbeda. Namun Xiao Beihan meminta mereka untuk berhenti berbicara omong kosong dan menanyakan soal investigasi yang mereka lakukan atas perintahnya. Mereka pun mengatakan bahwa mereka menemukan bukti bahwa Xiao Yuanmu memiliki urusan dengan wanita yang bernama Luo Sandao. Selain itu, Luo Sandao juga pernah bepergian dengan seorang pria yang bernama Jiang Cheng. Xiao Beihan pun sendiri mengetahui bahwa wanita dari keluarga Luo itu tidak memiliki banyak combat power. Namun dirinya penasaran siapa Jiang Cheng ini. Mereka pun seketika mengatakan bahwa Jiang Cheng adalah orang yang baru saja awaken sebagai Divine Level Creation, lalu pergi ke Night Watch. Telah ditemukan juga bahwa dia dan Luo Sandao akan pergi ke Tianjiao Camp. Saat ini, dua orang ini belum bisa dikatakan sebagai tersangka karena belum ada bukti yang kuat. Mendengar hal ini, Xiao Beihan merasa kata tersangka saja sudah cukup. Dan seorang Divine Level Tipe Creation ini sedikit membuatnya penasaran. Karena mereka mengikuti Tianjiao Camp, dirinya tidak perlu repot-repot untuk pergi menghabisi mereka. Kemudian kembali ke Night Watch. Jigang pun memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya sudah mendaftarkan Jiang Cheng mengikuti Tianjiao Camp. Namun dirinya masih gelisah untuk berjaga-jaga. Dirinya menemukan sekutu yang kuat untuk Jiang Cheng di antara para pelamar. Dia adalah Mu Han Qiu, putri kecil dari keluarga Mu. Sebelum pergi, Jiang Cheng harus menemaninya ke alam rahasia untuk leveling dan membangun hubungan terlebih dahulu. Zigang pun menekankan bahwa dirinya dengar Mu Han Qiu bukan hanya cantik tapi juga seumuran dengan Jiang Cheng. Saat dia tiba, gunakan ketampanan Jiang Cheng untuk memenangkannya dalam satu gerakan. Tak lama kemudian, seseorang pun datang dan ternyata dia adalah Mu Han Qiu. Mu Han Qiu pun bertanya bahwa kemarin dirinya meminta Paman Li untuk meminjam seseorang dari Zigang. Tapi bukankah Zigang menolak? Dan mengapa Zigang mengubah pikirannya sekarang? Zigang pun mengatakan bahwa kemarin dirinya menolak karena dirinya marah dengan kakek Mu Han Qiu. Tapi sekarang dirinya setuju karena ada kondisi tambahan, yaitu untuk membawa Jiang Cheng bersamanya. Mu Han Qiu menyebut bahwa dirinya sudah memberi level 30 alam rahasia gratis dan Zigang masih ingin bernegosiasi dengan dirinya. Zigang pun mengatakan bahwa semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Bukankah Mu Han Qiu datang kepadanya untuk mencari seseorang dengan pengalaman tempur yang handal? Karena alam rahasianya memiliki batasan untuk orang level 50 ke bawah. Mu Han Qiu pun seketika mendekat dan menanyakan combat power yang dimiliki oleh Jiang Cheng. Jiang Cheng pun hanya menyebut bahwa dirinya level 17 tipe creation. Mendengar hal ini, Mu Han Qiu kaget dan menyebut bahwa Jiang Cheng pemula karena di bawah level 20. Apalagi dia tipe creation tidak berguna.
Seketika Zigang pun marah dan menanyakan sikap Mu Hankyu, serta meminta Mu Hankyu melupakan hal ini jika Mu Hankyu tidak memanggil Paman Ji ketika masuk. Bagaimana bisa Mu Hankyu berbicara seperti itu? Jiang Cheng memiliki Divine Level Creation dan juga Dual Job. Paman Li pun seketika meminta Zigang untuk menjaga kata-katanya, karena baru-baru ini Mu Hankyu baru saja dicampakkan pacarnya. Dia baru saja putus, jadi dia tidak stabil. Seketika dengan ekspresi sedihnya, Mu Hankyu meminta Paman Li untuk berhenti mengatakannya. Dirinya akan menyetujuinya. Kemudian di alam rahasia, Beautiful Village level 30. Saat di depan altarnya, Duan Feng pun mengatakan bahwa dirinya yang akan memimpin tim ini sekarang. Duan Feng meminta mereka untuk mengingat, jika seseorang secara tidak sengaja hilang dan dalam bahaya, segera kembali ke Teleportation Stone. Meskipun kemungkinannya mutasi alam rahasia relatif sedikit, jika terjadi sesuatu, semua segera kembali ke sini dan keluar dari alam rahasia. Mu Hankyu meminta Jiang Cheng yang merupakan pemula untuk tidak menangis dan menyusahkan mereka setelah masuk. Jiang Cheng pun tidak menanggapi omongan Mu Hankyu. Namun Jiang Cheng sendiri memiliki firasat tidak enak mengenai alam rahasia level 30 ini. Dirinya tidak tahu mengapa, tapi dirinya punya firasat buruk tentang hal ini. Saat di dalam, mereka pun tidak menyangka akan melihat pemandangan desa yang cukup bagus. Mereka pun bertanya-tanya di manakah monster dari alam rahasia ini. Duan Feng pun menduga bahwa para monster saat ini kemungkinan ada di dalam rumah, dan segera mengajak mereka untuk memeriksanya. Duan Feng juga meminta Chu Bulang untuk menarik para monster dan menahannya. Dirinya akan menjadi damage dealer. Sedangkan Xiao Ke menjadi support dengan Jiang Cheng dan tetap jaga jarak. Kemudian mereka pun berhenti pada sebuah tanda batu dari desa. Duan Feng pun merasa bahwa ada yang aneh dengan batu ini dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Xiao Ke juga bisa merasakan drag energi yang menjijikan di desa ini. Segera Xiao Ke merapal sebuah mantra bub untuk pembersihan. Menurut Jiang Cheng, ini adalah bub yang luar biasa. Tidak hanya membersihkan pikirannya, tetapi juga meningkatkan agility dan energinya. Namun tiba-tiba suasana desa pun berubah menjadi gelap. Duan Feng pun menyadari sesuatu yang aneh dan segera mengajak mereka semua untuk lari. Namun sayangnya hal itu terlambat. Alam rahasia mengalami sebuah mutasi. Dan notifikasi menyebut bahwa alam rahasia Beautiful Village telah mengalami mutasi dan berganti nama menjadi Dead Spirit Village. Dead Spirit Village tingkat Nightmare yang memiliki kondisi penyelesaian yang harus dipenuhi. Pertama, bersihkan Dead Spirit di Guanming Village, dan kedua, bunuh bosnya. Kemudian saat ini, Jiang Cheng terpisah dari anggota tim yang lain. Jiang Cheng menyadari bahwa alam rahasia sudah bermutasi dari ordinary level ke nightmare level, dan yang lainnya juga pasti terpisah karena mutasi ini. Jiang Cheng merasa bahwa dengan levelnya sekarang, bertarung di alam rahasia level 30 mungkin sangat berbahaya. Dirinya harus mendengarkan perkataan Duan Feng dan kembali ke Teleportation Stone. Segera Jiang Cheng bergerak untuk mencari jalan keluar. Namun saat mencari jalan keluar, Jiang Cheng dihadapkan dengan sebuah peti mati dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, Jiang Cheng pun merasa aneh saat menatap sebuah foto dan bertanya-tanya apakah ini hanya imajinasinya saja atau memang gambar ini tersenyum ke arahnya. Namun tiba-tiba semua peti yang ada di sana terbuka dan ternyata itu adalah Dead Spirit level 30 yang memiliki karakteristik kebal terhadap serangan fisik. Menyadari hal ini, Jiang Cheng segera menggunakan racunnya untuk menghadapi mereka. Setelahnya, Jiang Cheng pun segera menjaga jarak dari mereka. Menurut Jiang Cheng, dirinya tahu racun juga termasuk serangan fisik dan tidak akan terlalu berguna. Dan di saat itu, Nine pun keluar dan mengatakan bahwa dia ingin makan dan memperhatikan para Dead Spirit dengan jumlah yang banyak. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah Nine bisa memakan mereka. Bukankah makan juga termasuk serangan fisik? Nine pun hanya menyebut bahwa dirinya bisa makan enak. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun membiarkan Nine untuk mencobanya terlebih dahulu, dan dirinya akan membantunya. Segera Nine pun maju untuk menyantap makanannya, dan ternyata serangan dari Nine sangat efektif melawan Dead Spirit. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun mengingat bahwa Nine berasal dari abyss seperti undead, termasuk dalam drug species. Setelah mendapatkan skill evolusi, Nine bisa tumbuh menjadi Lord of the Abyss, yang sepenuhnya lebih tinggi dari undead level rendah.
Melihat sebuah kesempatan besar di depan matanya, Jiang Cheng pun pada akhirnya mengerahkan semua serangganya untuk menyebar dan memperingatkan mereka untuk tidak terlihat oleh manusia lainnya. Seketika notifikasi tentang pembunuhan Dead Spirit dan melahap Dead Spirit terus masuk. Dan tak berlangsung lama, semua Dead Spirit pun dapat dikalahkan. Bersamaan dengan itu, sebuah notifikasi mengucapkan selamat karena Jiang Cheng naik menjadi level 18. Seluruh atribut plus 1 dan poin atribut plus 10. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka bahwa ini sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 detik dirinya mendapatkan lebih dari 500.000 poin pengalaman dan naik level. Alam rahasia ini benar-benar seperti harta karun baginya. Dan sekarang dirinya bisa menyelidiki foto seram itu. Dan setelah diperhatikan, foto itu tidak tersenyum lagi sekarang. Lain pun hanya terus mengatakan bahwa di luar ada makanan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun menanyakan apakah Nine bisa memakan foto itu juga. Namun nyatanya, secara tiba-tiba foto itu pun meledak. Dan notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng telah menakuti Necromancer Guard level 35 sampai mati dan mendapatkan 870 poin pengalaman. Di sisi lain, saat ini Duan Feng agak kerepotan melawan pasukan Dead Spirit. Menurutnya, dirinya beruntung memiliki busur Magical Weapon. Dengan begitu dirinya bisa memberikan damage kepada para undead. Duan Feng bertanya-tanya mengenai kabar yang lainnya. Terlebih lagi Jiang Cheng yang bahkan belum mencapai level 20. Jika terjadi sesuatu, bagaimana caranya menjelaskan kepada Zigang? Di saat yang sama, Duan Feng menerima sebuah notifikasi dari anggota timnya yang berhasil mengalahkan Dead Spirit dan Necromancer Guard. Dan ini mengagetkan Duan Feng. Duan Feng menilai ini adalah alam rahasia yang bermutasi. Siapa yang dengan cepat membunuh para monster itu? Jika dilihat dari anggota timnya, Chu Bulang sangat mustahil karena physical attack-nya sangat kecil. Xiao Ke memiliki atribut cahaya yang dapat menahan monster, tapi tidak membunuh mereka dalam sekali serang. Sedangkan Jiang Cheng itu sangat mustahil, mengesampingkan levelnya yang rendah, entah racunnya atau pertumbuhan segala sesuatu, itu tidak akan berpengaruh pada undead. Jadi, kemungkinan ini berasal dari Mu Han Qiu. Duan Feng pun bertanya-tanya apakah dia sekuat ini. Bagaimanapun juga, jika ada seseorang yang bisa dengan mudah membunuh monster di tim mereka, maka itu berarti mereka bisa menyelamatkan yang lainnya. Duan Feng berharap Jiang Cheng bisa bertahan sebentar lagi. Di tempat lain, nyatanya Mu Han Qiu kini tengah terluka parah dan hanya bisa berlari dari kejaran para undead. Mu Han Qiu sendiri merasa bahwa dirinya tidak boleh mati. Dirinya memiliki hidden job, dirinya ingin berpartisipasi di Tianjiao Camp dan memulihkan keluarganya. Tapi dirinya sekarang kehabisan energi. Dirinya bahkan tidak bisa memakai skill speed lagi. Dirinya ingin segera pulang ke rumah dan tidak ingin mati di sini. Dan tepat di depannya saat ini, Mu Han Qiu melihat beberapa undead lari. Dan Mu Han Qiu menduga bahwa itu adalah rekan satu timnya yang mampu membunuh undead secara instan. Mu Han Qiu pun bisa merasakan aura yang sangat kuat darinya. Dirinya harus bertahan sebentar lagi dan dirinya akan selamat. Namun tiba-tiba Mu Han Qiu terjatuh ketika hampir mencapainya. Dan hal ini membuatnya diserang oleh para undead. Dan segera Mu Han Qiu berteriak meminta tolong. Di saat itu Jiang Cheng pun datang, dan hal ini mengagetkan Mu Han Qiu karena aura itu berasal dari Jiang Cheng. Mu Han Qiu pun bertanya-tanya bagaimana mungkin itu adalah Jiang Cheng. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.